Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, selamat datang di channel Ladang Dakwah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Karena dalam bulan ini menu pahala disajikan berlipat ganda. Ramadan adalah bulan umatku. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Namun sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share ke seluruh media sosial yang Anda punya agar Anda termasuk orang yang menyebarkan kebaikan. Ada 15 peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah turunnya Al-Quran. Peristiwa yang juga disebut Nuzulul Quran ini termasuk salah satu peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam. Kitab suci yang menjadi pegangan dan pedoman umat Islam di seluruh dunia ini diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Quran. Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan, Rasulullah pernah melangsungkan pernikahannya dengan Hafsah binti Umar bin Khattab dan juga dengan Zainab binti Khuzaimah. Selain Rasulullah, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib juga meminang Fatimah pada bulan Ramadan. Perang Badar. Perang besar Badrul Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan yang dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin ini membuka jalan Islam dalam menentang kemusyrikan dan kebatilan kaum kafir. Kematian putri Rasulullah. Putri Rasulullah yang menikah dengan sahabat Nabi Utsman bin Affan meninggal bertepatan dengan kedatangan Zaid bin Harithah yang mengabarkan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Awal mula zakat fitrah. Zakat fitrah turun pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, sedangkan zakat mal sebulan setelahnya, yaitu pada bulan Syawal. Penaklukan kota Mekah. Berawal dari pelanggaran kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan 10.000 pasukannya merangsek masuk ke kota Mekah. Kaum muslimin berhasil menguasai kembali Mekah tanpa terjadi pertumpahan darah. Penghancuran berhala. Bertepatan dengan penaklukan Mekah, Rasulullah mengutus kaum muslimin untuk menghancurkan berhala yang ada di sana. Khalid bin Walid merobohkan berhala Al-Uzza, Amr bin As merobohkan berhala Suwa, dan Sa'ad bin Zaid Al-Ashali merobohkan berhala Al-Manat. Rombongan dari kota Taif masuk Islam. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, rombongan dari kota Taif sampai ke Madinah. Kemudian mereka langsung memeluk Islam dan ikut berpuasa bersama di Madinah. Penduduk Yaman masuk Islam. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Ali bin Abi Thalib beserta rombongan pergi ke Yaman dengan membawa surat dari Rasulullah untuk bertemu dengan suku Hamdan dari Yaman. Setelah membaca surat dari Rasul, semua orang dari suku Hamdan memeluk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Andalusia dikuasai Islam. Masuknya Islam di Andalusia berawal dari kekalahan Raja Rodrik oleh Tariq bin Ziyad pada 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Sejak itulah Islam mulai berjaya di Andalusia. Islam masuk ke Eropa. Islam masuk ke benua Eropa melalui Perang Zulakoh di Andalusia, di mana sekarang telah berganti menjadi Portugal dan Spanyol. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Yusuf bin Yasfin harus berhadapan dengan tentara Prancis yang dipimpin oleh Alfonso VI. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kaum Salib terjadi pada Ramadan tahun 584 Hijriah. Dari itu mengakibatkan pembebasan sebagian besar negara yang pernah dikuasai oleh kaum Salib. Kekalahan pasukan Mongol. Pasukan Mongol berencana menguasai semua negara Islam dengan menggunakan Mesir sebagai akses mereka.
Namun berkat kegigihan dan keberanian pasukan dari kerajaan Mamalik pada tahun 658 Hijriah, pasukan Mongol sukses dipukul mundur oleh kaum muslimin. Direbutnya Palestina. Kemenangan kaum muslimin pada Ramadan tahun 1393 Hijriah atas pasukan salib membuat Palestina kembali ke tangan mereka setelah sebelumnya dikuasai oleh kaum Yahudi. Tapi sayangnya saat ini sepertinya sejarah telah berbalik. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 ini terjadi pada bulan Ramadan. Sepertinya bukan kebetulan para pendahulu kita memilih bulan Ramadan sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sejarah kita bisa belajar menghargai usaha para pendahulu kita. Maka jadikan hal itu sebagai motivasi untuk tetap menjaga apa yang mereka perjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.